herdernya Edis Tipu menyerang RK membabi buta. Di situ RK merasa kok jadi kalian menyerang aku kan hanya mempertahankan imanku. Itu di videonya yang kemarin itu ya, yang baju putih itu dia, yang akhirnya PKPK katanya sama siapa itu ada itu ya. Nah, kalau yang saya lihat kawan-kawannya, herder-herder ini tidak, mereka sekarang kan mayoritas di antara orang Kristen. Maka karena mereka mayoritas, maka mereka angkuh, sombong dan menintimidasi apologet di Indonesia yang minoritas sekarang ya. Minoritas sekarang apologet di Indonesia. Karena apologet di Indonesia tidak bisa sebebas orang si Edis berbicara. Nah, untuk melawan orang-orang Muslim dia nggak mampu. Orang herder-herdernya ini nggak mampu. Contoh masuk ke roomnya Sinandar pasti kalah suara mereka. Karena mayoritas lawan mayoritas, mereka masih minoritas. Masuk ke Unirifa juga dihajar mereka. Nah, mereka ini melampiaskan kekesalannya kepada yang lebih minoritas. Contoh, Pak Bom, saya, RK, si apa tadi, Oki, dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang, ada ini perubahan sikap tingkah laku. Bahwa mereka ini sekarang sudah kesetanan. Siapa yang menyentuh nama si Edis Tipu, mereka akan membabi buta menyerang Edis Tipu. Menyerang orang yang menyebut nama Edis Tipu itu. Baik dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. Ya, yang saya lihat begitu. Bahkan Paul Song sendiri pun sudah jelas-jelas mengatakan Edis itu hanya dua penyakitnya. Kalau nggak goblok, ya penipu. Hanya itu. Itu juga mereka serang. Cuman di sana mereka takut. Karena Paul Song mengancam. Saya bisa mengembalikan Edis Tipu kan ya. Langsung diam semua herdernya. Jadi herdernya ini juga milih-milih lawan. Kalau lawan mayoritas sama mayoritas, mereka pasti kalah. Jadi yang mereka sasar siapa? Yang mereka anggap minoritas. Contoh, saya tadi malam sudah mendapat ancaman ingin dibonoy ya. Dan dikirim foto, tapi di HP ini ya, bahwa saya mau dipetilin, di Motel Aseo ya. Jadi itu ngeri sekali ancamannya itu. Dan tadi sudah saya tunjukkan, ini belum bisa buka apa ya. Dari Oten tuh kan? Oten. Dia mengaku dia Oten ya. Jadi gambarannya sekarang adalah mereka ini sudah panik ya. Karena kebobrokan daripada junjungan mereka yakni Edis Tipu sudah kubongkar. Jadi aku ini kalau bisa mau dibungkam. Nah inilah sifat-sifat apa ini kalau mereka sudah menjadi mayoritas mau dibungkam. Waktu si Edis minoritas tidak ada yang mengenal. Yang masih unyu-unyu naik ke tempat saya. Siapa yang membela dia? Nggak ada kan. Tapi saya tidak pernah sejarahnya menekan si Edis Tipu ketika saya di puncak-puncak karir saya. Saya tidak pernah, malah saya dukung dia biar naik. Cuman jeleknya Edis Tipu, ketika dia sudah di puncak, dia mau mematikan karir orang-orang di Indonesia. Ini yang kami nggak senang. Dan kemudian setahun dia berapologet dari Amerika, hujat aja terus isinya. Nggak berani dia seperti yang dibilang Rifa. Berani bertanya, berani ditanya. Setiap ditanya tentang Bible, jawabnya entah apa-apa. Contoh yang paling jelas, waktu dia berdiskusi dengan Ucup PA. Dia bertanya, Ucup PA, ini sidang ilahi. Apa maksudnya ini? Kadang-kadang dia, ya ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Apa-apa dia bilangnya. Tapi herdernya tidak ngerti itu. Makanya aku bilang ini herder harus dikasih pelajaran dengan si Edis ini. Makanya aku melawannya. Mungkin nanti tinggal aku yang melawan dia dari orang Kristen. Yang saya lawan Oten. Ini untung dulu dibuat istilah Oten. Sekarang Oten itu sudah dapat porsinya sendiri. Oten itu adalah pendukung Edis Tipu. Ya, kalau Kristen bukan pendukung Edis Tipu. Lanjut yang lain. Jadi aku juga berharap gini ya, sebenarnya permasalahan ini kalau aku lihat awal muasal dari permasalahan ini sampai orang Kristen dengan orang Kristen saling baku hantam juga itu gara-gara si Kudis TV membawa soteriologi baru. Udah aku bilang dia Unitarian menjelma jadi Trinitas karena spendernya orang-orang Tritunggal. Dia kan Unitarian, nggak mau mengakui kalau Yesus itu tidak Yesus itu adalah homoousios dengan Bapa. Dia kan mengaku kalau Yesus itu punya Tuhan. Ada Tuhan satu, Tuhan dua. Nah, tapi dia tidak mau mengakui itu. Kalau dia akui itu, ya orang-orang Tritunggal nggak mau lah kasih dia uang. Nah, dia berkali-kali diskusi dengan kami, dia akui kalau Yesus itu setara dengan Nabi Muhammad, yaitu adalah Tuhan. Makanya dia bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ya, karena taat kepada Nabi Muhammad sama dengan menyembah Nabi Muhammad. Karena dia taat kepada Yesus sama seperti itu. Nah, kalau memang orang Kristen ya, kalau mau ini kusarankan ya, kalau kalian mau serius menanggapi, karena ini doktrin baru loh. Aku bertaruh dengan kalian buka jurnal ilmiah manapun tidak akan pernah kalian temukan gereja manapun mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Secara doktrinal loh, secara akademis loh. Silakan kalian buka kalau nggak percaya. Nah, walaupun aku sepakat, kalau sepakat tentulah aku sebagai Islam sepakat kalau penyalipan karya iblis. Ini aku aja bertentangan loh ya. Aku dari sisi akademik, aku harus mengikuti mindset kalian sebagai Kristen, di mana di dalam karya ilmiah kalian tidak ada penyalipan itu karya iblis.
tapi penyalipan karya Allah. Tapi sebagai orang Islam menjadi lawan kalian umat Kristen, pasti kukatakan penyalipan karya iblis. Anehnya, si Bilis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis disupport sama orang Kristen ini. Kan lucu kalian. Nah, kalian lawan itu Dr. Deki, Dr. Esra Soru, Pak Pendeta Budi Asali, kemudian Pak Dr. MYM. Kalian hilangkan kedoktorannya, lalu kalian bela si Kudis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya si Bilis. Sebenarnya Sang debater turun dulu, sang debater bahasanya tadi kena. Turun dulu baru naik lagi. Sang debater kena ini. Aku menunggu lagi. Sebentar. Dulu. Teman-teman, kalau kita kena ban yang kedua kali, kita turun dulu baru kita naik lagi Rumkat ya. Tapi ini baru satu kali. Ya. Nah, jadi aku menunggu kembali diskusi seperti dulu ya. Seperti dulu itu seperti apa? Kalau Pak Bom sama aku bertanya Pak Bom menjawab. Pak Bom tanya aku, kami menjawab. Jadi saling tanya jawab. Bukan saling dia aja yang nanya ya. Aku ingin menunggu diskusi yang seperti itu lagi. Biar aja kita baku hantam ketika berdebat ya. Kalau kalian menghujat ya, kalau kalian bicara sesuatu yang tidak ada datanya ya itu konsekuensi kalian. Karena ini delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan, termasuk aku pun dilaporkan. Tapi aku ingin kalian itu yang para apologet Kristen ini kembali seperti dulu. Debatnya itu betul-betul mau ditanya. Ini enggak buka koma orang Islam ya ditanya double walabu. Ya, yang ditanyainya orang Islam aja yang awam. Giliran ditanya balik sama kami nggak berani. Ya. Coba kalau memang berani si Kudis TV itu kayak gini aja deh. Ku tantang si Edis TV ya. Ku bayar dia 1 juta untuk diskusi sama aku 30 menit. Aku yang transfer dia sendiri pakai uangku 1 juta. Berani nggak dia mengangkat satu tema sama aku tentang definisi Tritunggal? Berani nggak? Makna Tritunggal secara alkitabiah dan secara akademik. Ku tantang. Berani nggak? Aku bayar dia 1 juta 30 begini menit. Umi Rifa, kita ini kan apologetika. Jadi kalau fungsi kita berdebat dengan teman-teman muslim, jujur ya, saya dari dulu berdebat itu tidak ada untuk momenis enggak. Saya itu untuk memperkuat iman Kristen, ya kan? Umi Rifa kan tahu saya cuma bertanya, nanti orang Islam untuk memperkuat umat Islam, Umi Rifa yang jelaskan tentang Islam. Nah, umat Islam di situ imannya semakin kuat karena Umi Rifa menjelaskan. Nah, Umi Rifa bertanya soal kitab, saya menjawab untuk memperkuat iman Kristen. Di situ fungsinya apologetika, bukan menyerang, menghujat orang. Kalau menyerang menghujat ya sudah, kena tangkap cepat-cepat. Bukan begitu cara ya teman-teman yang di bawah ya, supaya kalian paham kenapa kita di sini berdiskusi, bukan kita bersenduara enggak. Kita berdiskusi itu profesional, ya, itu namanya diskusi. Kita berbeda iman, meskipun secara Islam, Kristen bilang, oh Islam menghujat. Nah, secara Kristen, oh Islam menghujat. Itu bukan kita mau begitu. Kita berdebat di sini profesional. Jadi, saya mempertahankan iman saya atas tuduhan-tuduhan dari apologet Islam, saya bertahan dengan iman saya. Begitu pula juga saya menyerang Rifa, tapi secara menyerang secara data. Rifa menjawab mempertahankan imannya, netizen yang menilai. Bukan kalau menang. Kalau kita mau cari ribut-ributan, dua-dua masuk sel. Gitu ya. Masuk sel kita. Ya, nggak usah kita ini. Di sini kita apologet ini, kita kan yang di dalam negeri. Nah, jadi gitu. Silakan. Aku mau turun, cuma aku mau memastikan ya, Pak Bom. Coba aku dibesarin juga coba. Jadi gini, Nandar, clear ya. Jadi yang Nandar ini kan temannya RK. Yang saya mau tanya, sebentar. Gedein. Oke. Yang saya mau tanya, Nandar nggak ada intinya, nggak ada laporan-laporan itu nggak ada ya? Nggak ada. Nih, ini RK ya. Ini tanggalnya mana nih? Ini 17, kelihatan nggak? 17/11/2025. Yuk debat. Dia yang ngajak saya debat nih. 17 November kemarin. Gas. Terus gue bilang, ayo gas, ntar malam 2 versus 2, aku sama Kores. Gue bilang jangan kabur. Ini waktu diskusi sama Kores tuh, tapi dianya nggak mau, pengennya 1 lawan 1 terakhir nih. Ini tanggal berapa ya? Ngajaknya tanggal 17 November. Jadi kalau ada yang bilang si RK dilaporkan itu nggak ada, itu hoax. Yang jelas ini berkenaan dengan si edisi Dabutar gitu, Pak Bom. Jadi saya ingin memastikan ya, nggak ada hubungannya dengan melapor dan nggak ada yang melaporkan si RK. Bahkan yang lebih jelas itu gua main PUBG Mobile sama si RK ya, dia ngomong sendiri. Terus ketika selesai ngomong, gua bilang gua publis boleh apa enggak, terserah. Ya sudah, karena dia bilangnya terserah, kecuali Nandar jangan ya. Terus gua bilang sama si RK,
Gini aja deh, si Rudi Yohanes Huta Galung aja naik ke komal gua tuh dia curhat masalah si Edis. Lu juga begitulah, nanti naik ke komal gua, nanti gua fasilitasi lu untuk curhat. Jangan Nanar, bisa gua dibunuh katanya gitu. Makanya si RK nggak mau. Makanya gua bilang, ya sudah kalau gitu gua yang ngomong aja ya. Tapi ini boleh nggak? Terserah. Dia nggak ngelarang, dia juga nggak bilang ya udah gitu. Nggak, tapi terserah ya. Sudah terserah kan, terserah gua mau dipublish mau enggak. Gitu Pak Bom. Itu ya. Kalau nggak percaya, Saran gua, gini, saran gua. Jadi ini tidak ada urusan masalah mau lapor-lapor nggak ada ya, tidak ada di situ ya. tidak ada. Ada Pak Bobo. Berarti clear yang tuduhan ini teman-teman ya, ini kita sini mau clearkan nih. Yang kedua, Aku yang dilaporkan Pak Bom. saran saya Aku yang dilaporkan. Saran saya Nandar, kau bujuk RK lah, karena pendukung RK ini banyak sekali mengharapkan RK untuk berapologet. Jujur aja. Ya Ulifa juga ya. Si RK bilang, Pak Bom, ada videonya itu. Si RK itu hanya mau comeback kalau misalnya dia serang sama Herder Edis, maka ada juga dari pihak Kristen yang dukung si RK. Itu aja permintaan dia, bukan dari saya. Permintaan dia kalau ada yang nyerang dia, tolong serang balik, itu aja. Jadi yang bisa mengembalikan dia teman-teman Kristen itu sendiri, bukan saya. Itu aja ya, aku mau turun dulu ya. Oke, makasih Nandar. Oke. Ya, ini lanjutkan. Salam toleransi ya. Oke. Nanti kapan kita debat tinggal Ya, aku kontak aja ya. juga. Silakan. Pak Bom, gini aja Pak Bom ya. Kalau memang kita mau kembalikan lagi macam dulu ya, seperti dulu. Dulu kan enak sekali tuh, walaupun kita baku hantam, ya sudah lah. Namanya debat ya baku hantam lah, kita beda keyakinan kok, tapi baku hantamnya di ring debat. Ya, ring debat. Satu itu, yang kedua, seperti biasa. Kalau kalian mau bertanya, juga mau ditanya, jangan cuma bertanya aja kayak siku ditipu. Itu loh. Pak Bom mau ditanya. Si Wak Labu mau ditanya, si Erben mau ditanya. Saudara-saudara, haleluya. Selamat malam Pak Erben, selamat malam Pak Bom, selamat malam. Jadi gininya itu ya. Malam. Jadi ada room Islam yang hanya bahas Kristen. Ada room Kristen hanya bahas Islam. Jadi sama aja itu. Jadi nggak usah Yang kita ribut-ribut. bahas siku ditipu. Iya, nggak usah. Tenang dulu. Artinya biarkan aja Edis TV dengan stylenya, nggak usah kita ribut-ribut. Ya kalau Edis TV bertanya Islam nggak bisa menjawab, ya urusan Islamnya sendiri kan begitu. Saya juga masuk room Islam, pertanyaan 10 menjawab cuma 1 menit. Bukan itu masalahnya, Nah itu, Erben. jadi kalau orang mau tanya ke Kristenan, datang aja ke room saya kalau saya buka, karena sekarang pun saya nggak mau bahas Islam. Tapi kalau mau ibaratnya mau bahas Islam, pergi ke Edis TV, ke Kiamat, CP, WK, atau Mata Pisau, pergi aja ke sana. Izin Tapi saya kalau mau Kristen masuk ya, aja itu ke room bukan saya. membahas Itu. Islam. Dengar. Jadi kalau orang Muslim, dengarin dulu dong. Kalau orang Muslim nggak mau dibahas Edis TV, ajaran Islam, maka kalian pun jangan bahas ajaran Kristen. Itu tak masalah, Erben. Iya, Nggak ada itu kami aja. mempermasalahkan. Jadi kalau masalah di situ Ini menurut lagi- saya tidak ada aduh, masalah nggak ya. Jadi nyambung. dinikmati saja. Pak Erben, Dia nggak mau sebentar Pak diam. Erben. Kita bicara fokusnya malam ini Bukan tentang itu. tentang RK. Fokusnya bukan itu. RK. Dia nggak ngerti. Aku Gini loh, tidak Erben. mengikuti kenapa Masalah rupanya koma. RK Pak Bombom. Makanya nggak nyambung. Sebentar dulu, aku tanya Pak Bombom kenapa rupanya si RK. Nggak nyambung. Kita mau tanya netizen ini RK ini kenapa undurkan diri? Makanya Umi Rifa dan Nandar ini kan kita tanya. Gini Pak Bombom. Jadi kenapa orang maju dan mundur itu bicara visi. Jadi kalau visinya hanya setengah jalan ya mundur dia. Tapi kalau visinya seumur hidup, maka angin badai pun dilalui. Jangan salahkan netizen, salahkanlah visi sendiri begitu. Makanya saya bilang dari dulu, jangan lebih besar nafsu daripada visi. Jangan lebih besar ego daripada visi. Visinya apa? Apologet itu harus maju. Ada masalah hadapi dengan gentle, gitu aja. Masa mundur? Jangan mundur. Lagi sampai lari ke luar negeri, Erben, tidak bagus itu ya. Gitu kan. Betul, hadapi masalah, jangan lari ke luar negeri itu kencing-kencing. Beda ceritanya. Itu Ada manajemen, banyak kali cakap kau, Ben. Kau juga kuliah Teum juga kau, Ben. itu Alah, bagian dari herder juga kau
ternyata Ben. Enggak. Takut kau ya. Kau takut kau Ben. Banyak kali kayak kau. Ben. Sudahlah Ben. Banyak kali kayak kau Ben. Takut kau diserang herder series kan. Aduh, sekarang pertanyaan kau Ben. Yesus Tuhan apa enggak Ben? Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Aneh juga kau kuliah. Coba Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Orang. Apa arti kata Tuhan? Itu dulu. Wah, sudah keracunan kau dengan siapa sih? Edis tipu. Aduh, menurut KBBI Tuhan itu pencipta langit dan bumi Ben. Ya sudah. Pencipta langit dan bumi. Enggak ada arti Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi apa yuk kita buka KBBI ayo. Itu dalam KBBI ya. Ini Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa. Loh, Tuhan itu bukan bahasa Yunani. Gimana sih kau nih? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kata Tuhan. Udahlah Ben. Begini aja dua kita yuk. 1 lawan 1 kita kapan kita buat jadwal? Kau anak kecil bro, anak kecil. Kau yang anak kecil Ben. Aduh, lupa kau dulu balikan mengenai Yudas. Sebentar. Sekarang berdua aja kita, nggak usah ada orang sebanyak-banyak ini. Bukan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya banyak kali kayak kau Ben. Adik-adik masih kau. Baru satu pertanyaan kau udah diam. Kata Tuhan bahasa Yunani apa? Kok jadi bahasa Tuhan itu tidak bahasa Yunani? Baru satu pertanyaan. Makanya kau Ben pahami Tuhan itu bahasa Indonesia yang disaduk dari bahasa apa? Pohon kali kau sejak kapan Tuhan bahasa Yunani? Sabar. Makanya Tuhan itu di KBBI dibunyikan apa? Bentar dulu. Rudi, kita sudah ada peringatan satu kali. Gini, Rudi nanti kalau mau berdebat sama Pak Erben, nanti aja kalau Rudi, teman-teman tolong ini follow sang debater antara berapa? Kalian diskusi intern saja. Ini kita bicara tentang kenapa RK. Nggak bagus kita ribut. Nanti aku sama si Erben, pernah aku balik-balik. Sama Erben aja, udah nggak apa-apa dah. Kita sini nggak usah ribut, nanti kita kena blame apa nggak usah. Sabar. Gampang lah, nama berdebat Ini aku internal mau sudah ngomong gampang lah. sedikit. Oke, jadi Bosan, saya bosan. sedikit Pak Bom ya. Saya sedikit boleh. Jadi saya sedikit Pak Bom ya. Ya boleh sedikit. Baik, jadi begini Pak Bom. Saya simak tadi ini Suara bahas nggak ada, tentang suara. RK. Saya simak. Oke. Ini mau kita bahas tentang RK ya. Pertanyaan saya, berarti ini kan bagian daripada kekristenan. Ini orang-orang kenapa ikut campur? Itu loh. Ini kenapa tiba-tiba saya lihat ya, ini pendapat saya ya. Ah ini urusan saya. Nggak usah. Ini urusan saya. Iya. Nggak usah atur saya di sini ya. Nggak usah atur saya. Kalian apologet ini. I'm alone but not lonely, oke? Kalian nggak usah atur saya di sini. Nggak usah. Saya di sini teman-teman Muslim tanya karena pertanyaan WA banyak ke saya. Teman-teman bertanya sama saya, apakah RK itu ada laporan dari Muslim? Nah ini saya minta kejujuran dari teman Muslim. Dan teman-teman Islam bilang, tidak ada laporan satupun. Berarti ini masalah internal. Setuju ya, ini sudah masalah internal. Jadi bukan dari orang Muslim yang menyerang RK. Sudah clear ini, oke? Kita pegang ini, saya sudah punya rekaman. Jadi apabila terjadi masalah RK, bukan dari pihak Muslim, oke? Sudah jelas. Jadi kalian jangan bikin kacau. Kalau nggak suka sama saya, terserah kamu. Ya, saya sekarang sini saya sendiri. Jadi kita jangan ribut. Ini kita bicara masalah RK. Apakah kita mau cari tahu apakah RK ini diserang oleh teman Muslim atau bagaimana? Karena Rifa dan Nandar ini kan teman diskusi, ya, teman diskusi. Supaya bagaimana? Supaya Rifa dan RK ini bujuk kembali RK. Karena saya sudah WA, RK nggak pernah jawab. Jadi maunya saya Rifa dan Nandar ini bujuk dia kembali untuk berapologet. Karena kita dari Kristen ini sangat kekurangan ya, apologet sangat kurang sekali betul-betul apologet. Jadi gitu, teman-teman, tolong jangan ribut di room saya. Saya kan kasih lihat tapi jangan ribut lah. Jangan framing, saya nggak mau kalian ribut-ribut. Jangan, saya nggak mau. Ibu siapa nih? Gen Kru turun sebentar dulu ya. Saya kasih yang Nandar. Gen Kru turun dulu deh, sebentar aja. Gen Kru turun dulu sebentar aja deh. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu anjing penjilat kau. Iya, kamu perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau tuh binatang ternyata. Saya ngomong bagus. Debat. Ini. Kau nggak ada Bagus ya. kan Pak Bom, biar ku aja Bagus ya. itu. Jangan kita kenapa? Aduh kalian ini. Teman-teman Muslim sudah lihat kan? Kita di sini mau cari. Ini bukan, mereka bukan apologet, hujaters. Kalian teman sudah lihat kan? Kau nggak ada ilmu di bawah saya. Kau guru Islamologi, kalau Alkitab. Kapan kita berdebat? Ayo, saya dan Rudi Yohanes kita bahas. Kubar balik kalian. Kasar sekali kalian itu.
Tidak pernah orang Islam bilang, pernah Umi Rifa bicara begitu sama saya? Saya tanya dulu. Enggak lah, enggak pernah. Pernah yang Nanda serang saya begitu? Jangankan Pak Bom, tanya si Wak Labu nih. Kata-kataku paling kasar sama dia apa? Wak Labu. Dan itu pun dia udah ngamuk sekali. Pernah aku bilang Wak Labi, ngamuk kali dia. Mana pernah aku bilang yang lain-lain? Wak Labi aku bilang. Wak Labu makan babi waktu itu. Itu yang parahnya lo, kata-kataku lo. Mana pernah aku bilang dia Parah ini kata-kata kalian ini kasar nih. binatang. Kalian ini kasar sekali. Ini bukan contoh nih. Ini parah ini. Waduh, parah nih kalian ini. Ya nanti netizen yang menilai ya. Gila, Netizen yang Herman menilai ya. itu di dalam nama Edis itu iblis bersemayam. Asal disebut nama dia, banyak orang kerasukan setan. Contohnya Erben tadi mengaku-ngaku dia penyebar firman. Enggak juga, begitu disebut Edis, dia kemasukan setan. Ini satu pengalaman baru bagi kita ya. Wah, kenapa ini? Kena deh. Enggak, masih ada Wak Labu, masih ada. Teman-teman sabar. Rifa nanti kita naik ulang. Saya rumkat dulu ya. Karena udah oke, pelanggaran oke. tadi. Kita rumkat dulu. Oke, siap.